Halo Studio Lovers, setelah lama terbengkalai, akhirnya nih Jakarta International Stadium atau JIS resmi digunakan. Rampung di masa jabatan Gubernur Anies Baswedan setelah direncanakan sejak tahun 2008. Bangunan JIS dulunya bernama Bersih Manusiawi Wibawa atau BMW. Nah, manajer proyek JIS Ari Wibowo mengatakan, JIS adalah proyek unggulan dari Pemprov DKI Jakarta dan JIS sendiri sudah mengantongi sertifikasi dari Federation Internationale de Football Association atau FIFA sebagai stadion bertaraf internasional. Wow, bangga ya kita. Nah, kira-kira bagaimana ya proses pembangunan JIS dari waktu ke waktu? Tidak pakai lama, yuk kita singkap beritanya melalui video berikut ini. Eits, tapi ini sebelumnya seperti biasa, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Diawali penggusuran. Studio Lovers, Jakarta International Stadium berdiri di atas lahan bekas Taman Bersih Manusiawi Wibawa (BMW) seluas 66,6 hektar. Kawasan tersebut merupakan aset Pemprov DKI Jakarta yang berasal dari utang penyediaan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum 7 perusahaan swasta berdasarkan berita acara serah terima pada 8 Juni tahun 2007. Nah, ketujuh perusahaan itu Studio Lovers, yakni PT Astra International Tbk, Grup Agung Podomoro, PT Prospek Motor, PT Indovika Housing, PT Subur Brothers, RIM PD Pembangunan Jaya, dan PT Yakin Gloria INC. Nah, dari luas total 66,6 hektar, lahan seluas 26,5 hektar itu diokupasi Studio Lovers. Tahun 2008, Gubernur Fauzi Bowo kala itu menggusur bangunan-bangunan liar. Puing-puing bangunan dibakar petugas ketentraman dan ketertiban Pemprov DKI. Pada akhir tahun 2008, Pemprov DKI Jakarta pun mulai berencana mengubah Taman BMW menjadi stadion olahraga. Pembangunan dimulai di tahun 2009 dan dilanjutkan sampai tahun 2011. Nah, Studio Lovers, selain stadion sepak bola nih, Pemprov DKI waktu itu berencana membangun lapangan voli pasir, sepak bola pasir, 2 lapangan terbuka, serta danau untuk menunjang olahraga air. Tapi, apa daya, belum berhasil. Terhalang sengketa tanah. Studio Lovers, rencana Pemprov DKI Jakarta membangun stadion berstandar internasional di Taman BMW terhambat oleh sengketa kepemilikan tanah. Seseorang yang bernama Donald Guillaume Wolf mengklaim sebagai pemilik sebagian tanah Taman BMW. Nah, tanah itu diklaim warisan orang tua Donald yang diserobot tanpa ganti rugi dan menjadi Taman BMW. Mereka pun meminta ganti rugi atas tanah itu sebelum stadion mulai dibangun. Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta kala itu, Priyanto, tetap meneruskan pembangunan stadion karena sudah masuk dalam APBD. Pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS merupakan bagian dari rencana penggantian Stadion Lebak Bulus yang dibongkar untuk dijadikan Depo Mass Rapid Transit atau MRT fase 1 Lebak Bulus Bundaran Hotel Indonesia. Stadion Lebak Bulus jadi dibongkar, yang penting pembebasan lahan segera selesai, ujar Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang saat itu menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pada bulan Mei 2013 lalu. JIS belum juga menunjukkan tanda-tanda bakalan dibangun megah di situs Studio Lovers. Kembali mencanangkan pembangunan. Jarod Saiful Hidayat kembali mencanangkan pembangunan stadion di Taman BMW saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 9 September 2017. Nah, saat itu Studio Lovers, Jarod meletakkan batu pertama untuk menandai dimulainya pembangunan clubhouse dan fasilitas olahraga air di kawasan yang akan menjadi lokasi stadion internasional milik Pemprov DKI di Taman BMW. Jarod mencanangkan pembangunan di sana setelah Pemprov DKI memenangi gugatan sengketa lahan di tingkat banding pada bulan Juni 2015 lalu. Pemprov DKI juga sudah mengantongi sertifikat hak pakai yang terbit pada tanggal 18 Agustus 2017. Nah, setelah pencanangan oleh Jarod nih, pembangunan stadion di Taman BMW juga tidak kunjung terrealisasi hingga jabatannya berakhir.
Susah banget ya Studio Lovers membangun stadion, apalagi bertaraf internasional. Pembangunan Jakarta International Stadium selesai. Nah, Studio Lovers, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak patah semangat nih. Ia pun mengikuti langkah dua pendahulunya dengan mencanangkan pembangunan stadion bertaraf internasional pada tanggal 14 Maret 2019. Seperti halnya Jokowi, Anies juga mencanangkan pembangunan stadion di tengah gugatan sengketa lahan. PT Buana Permata Hijau menggugat penerbitan dua sertifikat yang dikantongi Pemprov DKI ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta. Dua sertifikat itu yakni Sertifikat Hak Pakai SHP nomor 314 garing Kelurahan Papanggo dan SHP nomor 315 garing Kelurahan Papanggo atas lahan di Taman BMW yang diterbitkan Kantor Pertanahan Jakarta Utara pada 18 Agustus 2017. PT UN Jakarta mengabulkan gugatan PT Benua Permata Hijau pada 14 Mei 2019. PT UN membatalkan SHP nomor 314 dan 315 itu. Pemprov DKI kemudian mengajukan banding intervensi terhadap kasus sengketa lahan itu ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara PTTUN Jakarta. Majelis Hakim PTTUN Jakarta pun mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pemprov DKI pada tanggal 30 September 2019. PTTUN pun membatalkan putusan PT UN Jakarta. Nah, dengan demikian nih, dua SHP yang dikantongi Pemprov DKI Jakarta tetap berlaku. Cukup berbelit-belit juga ya prosesnya Studio Lovers. Nah, pembangunan stadion pun kemudian dilanjutkan. Setelah perjalanan panjang dan berliku kayak hubungan asmara. Nah, pada hari Minggu 24 Juli 2022, Gubernur Anies Baswedan meresmikan Jakarta International Stadium atau JIS. Lapangan sepak bola yang bertaraf internasional dengan kapasitas 82.000 penonton. Luasnya nih 300.000 meter dengan tinggi 70 meter. Gubernur Anies menyebutkan stadion itu dipersembahkan untuk warga ibu kota, terkhusus bagi penggemar klub sepak bola Persija, The Jackmania, sebagai kandang klub kesayangan mereka. Oke di Studio Lovers, kira-kira begitulah ya jalan panjang sejarah pembangunan Jakarta International Stadium. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, cukup sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye!